Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin kita pernah bimbang. Kita pernah ragu. Kita pernah kecewa. Bahkan kita pernah pesimis dengan apa yang sudah kita pilih ataupun dengan apa yang akan kita pilih. Keraguan ataupun kekecewaan itu bisa saja muncul diakibatkan oleh sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Pengalaman ragu, pesimis ataupun kecewa juga dialami oleh kedua murid tadi yang sedang menjalankan sebuah perjalanan menuju Emmaus. Mereka kecewa. Kalau mungkin kita sudah pernah mendengar ataupun beberapa kali dikatakan bahwa mereka kecewa karena Yesus yang mereka ikuti selama ini toh akhirnya mati. Bahkan mati di kayu salib. Namun keraguan dan rasa kecewa yang mereka alami bisa mereka atasi karena tadi diceritakan di dalam Injil bahwa selama di perjalanan mereka bercerita. Mereka saling bertukar pikiran dan saling meneguhkan. Karena itu perjalanan kedua murid tadi ke Emmaus tidak hanya sebuah perjalanan yang penting sampai ke tujuan, yakni ke desa Emmaus. Melainkan mereka menggunakan kesempatan, menggunakan momen itu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Sepanjang perjalanan kedua murid tadi bukan menggosip apa yang orang alami, tetapi mereka menceritakan apa yang memang benar-benar real mereka alami, yakni ketika Yesus yang adalah guru mereka pada akhirnya wafat dan mati di kayu salib. Lalu kemudian tadi dikatakan bahwa keraguan ataupun rasa kecewa mereka itu terjadi karena ada sesuatu yang menghalang-halangi, yang menutup mata mereka. Kira nggak tahu apa yang menutup mata mereka? Apakah dulu ditaruh kain di sini atau apa? Tapi hemat saya bukan. Kalau kita merefleksikannya lebih jauh, mengapa mata mereka tertutup? Boleh kita maknai itu karena keegoisan mereka sendiri. Saya katakan egois karena apa? Karena kedua murid tadi senantiasa bertolak pada pemahaman mereka tentang apa yang sebenarnya rencana Tuhan. Padahal kan kalau kita menyadari bahwa logika manusia kerap kali berbeda dengan logika Allah. Tetapi mereka senantiasa mengukur, kok Tuhan yang kita imani itu mati. Mereka tidak pernah menyangka. Dan karena itu tadi dikatakan bahwa kebutaan ataupun sesuatu yang menghalangi mata mereka itu kemudian dibukakan oleh Yesus. Ada dua cara tadi yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama itu Yesus menyapa mereka di perjalanan. Di perjalanan juga Yesus menjelaskan isi kitab suci. Lalu pengalaman yang kedua, ketika Yesus tinggal dan bersama dengan mereka, lalu kemudian Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada dua murid tadi. Tindakan yang ditunjukkan oleh Yesus, yakni memecah-mecahkan roti, merupakan pengalaman yang pernah mereka alami. Pengalaman itu mereka alami kalau kita merayakannya ketika Kamis Putih. Dan menarik bagi saya bahwa keraguan, kekecewaan ataupun rasa kecewa yang dialami oleh kedua murid tadi dikembalikan ataupun dijawab oleh Yesus dengan mengembalikan pengalaman yang pernah mereka alami. Pengalaman
bersama dengan Yesus memecahkan roti, kemudian tadi dikatakan membuka mata mereka, bahwa mereka kemudian mengenal bahwa Yesus sudah bangkit. Yang terakhir yang mau saya katakan bahwa kalau tadi kedua murid tadi berjalan menuju ke Emmaus, maka pertanyaannya adalah, di manakah Emmaus kita masing-masing? Kita pernah merefleksikannya itu enggak? Kita pernah enggak memaknai apa kata Emmaus ini pada dasarnya? Bagi saya, Emmaus ataupun desa yang hendak dituju kedua murid tadi, kalau kita merefleksikannya, juga merupakan panggilan hidup kita masing-masing. Emmaus adalah sebuah perjalanan yang mesti diselesaikan ataupun dituju kedua murid tadi. Kalau saya mengatakan tadi bahwa Emmaus kita adalah perjalanan hidup kita ataupun pilihan hidup kita, dan ketika Bapak Ibu memilih hidup berkeluarga, dan ketika kami memilih menjadi romo, itulah Emmaus kita masing-masing. Itulah perjalanan yang mesti kita tempuh dan mesti kita isi dengan kehidupan kita masing-masing. Perjalanan kita ataupun panggilan hidup kita tentunya tidak selamanya baik-baik saja. Tidak selamanya mulus. Mungkin juga di dalam berkeluarga tidak selamanya baik-baik. Dan juga para murid juga tadi mengalami bahwa pengalaman mereka dengan Yesus pada akhirnya juga tidak senantiasa memberikan kebahagiaan bagi mereka. Mungkin juga begitu dengan kita. Apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah kita jalani juga memberikan warna yang berbeda ataupun hal yang mungkin tidak pernah kita duga terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Sebagaimana kedua murid di perjalanan saling bertukar pikiran, maka ini juga menjadi menginspirasi kita supaya di dalam perjalanan hidup kita, di perjalanan panggilan hidup kita, perjalanan Bapak Ibu menghidupi keluarga, juga menginspirasi kita supaya mau saling terbuka. Bagi saya kedua murid tadi mereka bercerita apa yang mereka alami. Maka mari juga kita bertanya, apakah kita juga senantiasa terbuka, mau bercerita kepada keluarga kita, secara khusus suami istri. Apakah kita juga memberikan ruang untuk saling bercerita dan juga saling mendengarkan. Yesus sudah mengembalikan pengalaman mereka dengan memberikan roti. Dan kita pun hari ini akan menerima tubuh darah Kristus yang sama. Maka kalau kita mungkin ada merasa ragu dengan hidup kita, semoga dengan perayaan Ekaristi ini kita memiliki semangat, lalu kemudian kita juga bangkit dan kita juga senantiasa terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus keluarga-keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati.